Selamat berjumpa. Pada seri manajemen keuangan, saya ingin mengajak saudara untuk membahas mengenai pengertian jenis usaha. Kali ini kita membahas jenis usaha perdagangan, yaitu usaha memperdagangkan produk barang. Contoh perdagangan ekspor-impor, distributor, toko, hingga warung. Saudara, mari kita bahas jenis usaha kedua, perdagangan, dengan mengambil contoh pedagang pasar yang menjual sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya. Di video ini kita akan membahas pedagang pasar dan siklus usahanya untuk menyusun laba rugi dan neraca. Mari kita lihat transaksi pada Januari 2023, di mana pembayaran kepada pemasok adalah tunai, penerimaan dari pedagang sayur adalah tunai, dan penerimaan dari rumah makan juga tunai. Mari kita lihat siklus usaha pedagang sayur ini dengan pembayaran dan penerimaan tunai. Siklus ini digambarkan dalam sebuah lingkaran yang dimulai dari kas awalnya sebesar 15 juta, yang digunakan untuk investasi sebesar 10 juta, untuk sewa tempat sebesar 7 juta per tahun, dan 2 pembelian alat usaha sebesar 3 juta. Tahap kedua adalah pembelian produk jadi, yaitu sayuran dan buah-buahan, kepada petani yang kemudian mengirimkan sayuran dan buah-buahan tersebut kepada pedagang pasar tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap penjualan, yaitu pedagang pasar menjual kepada 2 tipe pembeli, yaitu 1. Pedagang sayur keliling, dan kedua, rumah makan. Tahap terakhir adalah tahap pembayaran. Kedua pembeli tersebut melakukan pembayaran tunai. Dan bagaimana kita menghitung kas akhir pedagang pasar itu secara harian? Mari kita lihat perhitungannya. Sebelum menghitung, mari kita lihat proses arus kas, yaitu konsep perhitungan yang mendasari siklus usaha. Pada diagram arus kas berikut ini, mari kita lihat apa yang terjadi pada bulan pertama. Kita mulai dari kas awal. Kemudian, kita lihat kas masuk yang terdiri dari 1. Penjualan tunai, 2. Penerimaan piutang, 3. Kemungkinan ada kredit yang diberikan, 4. Atau mungkin juga ada tambahan modal. Kemudian, kita lihat kas keluar, yaitu terdiri dari 1. Investasi, 2. Pembayaran tunai, 3. Pembayaran hutang yang kita lakukan, 4. adalah biaya operasi, dan 5. adalah angsuran bank kalau kita melakukan pinjam kredit kepada bank. Dan terakhir adalah kas akhir yang merupakan kas awal ditambah kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Dan kas akhir ini akan menjadi kas awal di bulan kedua. Dan seterusnya, pada bulan kedua kita lihat kas masuk, kas keluar, dan juga kas akhir yang akan mempengaruhi kas awal pada bulan-bulan berikutnya. Demikian proses arus kas ini berjalan terus-menerus hingga sampai pada bulan ke-12, dan kita akan mendapatkan
kas akhir pada bulan ke-12. Untuk menghitungnya, mari kita lihat arus kas harian selama 1 bulan. Dimulai dari kas awal pada hari pertama sebesar 15 juta rupiah, kemudian pada kas masuk terlihat penjualan tunai sebesar 1,5 juta rupiah per hari selama 30 hari. Pada kas keluar, kita lihat investasi pada hari pertama sebesar 10 juta rupiah dan pembayaran tunai kepada pemasok sebesar 1 juta rupiah setiap harinya selama 30 hari. Kemudian biaya operasinya adalah sebesar 1.250.000 rupiah setiap minggunya. Kemudian kita lihat kas akhirnya adalah pada hari pertama sebesar 4.250.000 rupiah dan seterusnya hingga hari ke-30 saldonya adalah positif. Jadi dengan perhitungan metode arus kas, kita akhirnya mendapatkan kas akhirnya pada hari ke-30 adalah sebesar 15 juta rupiah. Dari buku kas harian, kita menyusun laporan laba rugi bulan Januari 2023. Mulai dari penjualan sebesar 45, dikurangi harga pokok penjualan sebesar 30 juta, sama dengan laba kotor sebesar 15 juta. Dikurangi biaya operasional sebesar 5 juta, sehingga laba operasionalnya 10 juta. Ditambah pendapatan lain sama dengan 0, dikurangi biaya bunga sama dengan 0, sama dengan laba prapajak sebesar 10 juta. Dikurangi pajak sama dengan 0, maka laba bersih Dari kas harian, kita menyusun laporan raca, dimulai dari sisi aktiva. Kas akhir pada arus kas menjadi kas pada aktiva. Kemudian total aktivanya kita dapatkan sebesar 15, dan pada aktiva tetap kita mendapatkan angka 10 juta. Dan aktiva tidak lancarnya jumlahnya 10 juta, sehingga total aktiva adalah 25 juta. Pada sisi pasiva, dimulai dari modal sebesar 15 juta, yaitu modal kas awal pada arus kas. Kemudian laba rugi berjalan sebesar 10 juta diambil dari angka laba rugi, sehingga total ekuitas adalah 25 juta dan total pasifanya adalah 25 juta. Dan inilah hasil penyusunan raca dan laba rugi pada bulan Januari.